Assalamualaikum. Setelah menonton video pembelajaran 1, sekarang kita masuk pembelajaran 2. Istana Pasir. Kita baca bersama-sama ya. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Buatlah sebuah pertanyaan dari cerita istana pasir. Masih ingat ya, kalau membuat pertanyaan ada kata siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apa saja yang digunakan untuk membuat istana pasir, di mana mereka bermain istana pasir. Selanjutnya, buatlah laporan keragaman benda di pantai, alat dan bahan, air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuk, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. 2. Amatilah gambar tersebut satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatan. 1. Nama benda. Kita ambil dari alat dan bahan ya. Air, ciri-ciri benda, termasuk benda cair. 2. Nama benda, ember, ciri-ciri benda, termasuk benda padat dan tetap. 3. Nama benda, kerang, ciri-ciri benda, termasuk benda padat dan tetap. Kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Beri tanda centang untuk benda yang tetap. 1. Pasir. Tidak tetap, tidak usah diberi centang. 2. Sekop. Tetap. 3. Mainan. Tetap. Kemudian ember. Tetap. Cetakan tetap, air tidak tetap, kerang tetap, minyak tidak tetap. Kemudian selanjutnya di sini ada sebuah percakapan juga ya. Kita baca bersama-sama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah dimanapun kita berada. Sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Ada beberapa aturan di rumah.
Banyak sekali ya aturan di rumah. Ibu beri contoh 3. 1. Membersihkan tempat tidur. 2. Membantu ibu dan ayah di rumah. 3. Tidur tidak larut malam. Selanjutnya, di sini ada aturan dalam bermain domba serigala. Lihat gambarnya, ada gerakan dasar menekuk. Perhatikan gambar yang kedua, juga permainan domba serigala bersama teman. Caranya, kita lihat gambar ya. Ada beberapa teman yang membuat lingkaran di dalamnya yang menjadi domba. Yang di luar yaitu yang menjadi serigala. Serigala akan menangkap domba. Cara permainannya, serigala harus menangkap domba dan domba harus menjauh dari serigala agar tidak tertangkap. Dan teman-teman yang membuat lingkaran membantu domba untuk terhindar dari serigala. Jika tertangkap berarti kalah. Sudah paham ya anak-anak? Jika masih belum paham atau kurang mengerti, bisa ditonton lagi videonya atau bisa ditanyakan kepada wali kelas. Sekarang tugas pembelajaran 2 yaitu latihan soal kerjakan halaman 185-186 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya.